Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka ini taat dan ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Ketika membuahkan kebencian terhadap maksiat, maka itu adalah nikmat tersendiri yang Allah berikan. Buah daripada sujudmu, buah daripada bacaan Qur'anmu, buah daripada zikir-zikirmu di bulan Ramadan, buah daripada ibadah-ibadahmu di bulan Ramadan. Lalu seperti yang disinggung tadi terhadap tentang yang akan dihadapi seseorang muslim di bulan Syawal, maka ketika tumbuh kebencian maksiat dalam dirinya, maka dia akan hindari itu. Menghindari jabatan tangan dengan orang yang bukan mahramnya, dan mahram ada 14. Selain mereka berarti tidak boleh dijabati tangannya, tidak boleh bersentuhan tangannya. Dan yang 14 disebutkan Allah dalam Al-Quran, diantaranya Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam dakhaltum bihinna fala junah alaikum wa halailu abnaikum alladzina aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtani illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Wal muhsanatu minan nisa. 14, 7 yang disebutkan dalam itu ayat yang berkaitan dengan nasab, ibu, anak perempuan, saudari perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu. Ya, ini kalau kita para laki-laki. Kemudian ponakan perempuan dari ponakan saudara laki-laki atau ponakan perempuan dari saudara perempuan. Itu semua 7 orang. Nah, dari nasab, kalau ada yang punya saudara sesusuan waktu kecil dulu, sebelum dia umur 2 tahun, waktu kecil pernah nyusu dengan seorang perempuan, lalu dia punya ibu susuan, maka ada 7 orang yang menjadi mahramnya seperti 7 nasab tadi. Kemudian ditambah lagi sebab pernikahan. Kalau ada yang sudah menikah di antara kita, maka ditambah ada mertua perempuan, ya, ada istri zaujatul ab, istri ayah kita, ya, kemudian ibnu zaujah, anak dari istri, anak bawaan. Kalau anak perempuan, istri kita seorang menikah dengan perempuan yang sudah punya anak perempuan, maka itu pun sudah jadi mahramnya. Bintu zaujah, zaujatul ibn, zaujatul ab, atau lagi bintu zaujah. Ini yang pertama, yaitu anak perempuan yang dibawa oleh istri kita. Seorang menikah dengan perempuan yang sudah punya anak, anaknya perempuan. Kalau kita ini untuk laki-laki semua. Bintu zaujah, zaujatul ibn, itu menantu perempuan. Kemudian zaujatul ab, itu mertua perempuan. Kemudian satu lagi, zaujatul ab, bintu zaujah, ummu zaujah, istri ayah, dan ummu zaujah, dan mertua perempuan. Ya, kalau kita punya ayah dan dia menikah lagi, maka itu mahrammu. Nanti ibu tiri dalam bahasa kita. Ibu tiri adalah mahram. Itu 4 dari pernikahan, sehingga semuanya jadi 18. Selain daripada itu semuanya, maka enggak boleh seseorang bersalaman satu dengan yang lain, walaupun itu bosnya, walaupun majikannya, walaupun itu tetangganya yang sering ngasih jasa setiap bulan, ngasih kebaikan setiap saat, siapapun itu. Kata Rasul dalam hadis, lan yut'ana fi ra'si ahadikum bimismarin min hadid khairun lahu min an yamassa yada imra'atin lam tahillalah.
Kata Rasul, dipantek kepala seseorang dari kalian dengan besi, dengan paku terbuat dari besi, itu lebih baik kata Rasul daripada dia menyentuh tangan perempuan yang enggak halal. Menyentuh tangan perempuan lebih baik kepalanya dipantek dengan besi. Nah, karena dahsyatnya azab menyentuh perempuan yang bukan mahram lebih dahsyat daripada dipantek dengan besi. Dipantek dengan besi, selesai mati, selesai banyak sakitnya. Tapi di neraka jahanam, na'udzubillah, gara-gara seseorang menyentuh perempuan yang bukan halalnya, maka azabnya akan terus menerus sampai sesuai dengan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitupun ketika datang hari Id, maka seseorang diingatkan tadi berkaitan dengan pakaian, bahwa kita punya pakaian muslim dan muslimah. Namanya aja udah ada identitas di situ. Ada pakaian muslim, ada pakaian muslimah. Berarti yang no pakaian apa? Ini pakaian muslim, pakaian muslimah, yang itu pakaian apa? Pakaian bukan muslim. Maka jangan beli pakaian bukan muslim, pakaian bukan muslimah. Dan kita tahu mana pakaian bukan muslimah, mana pakaian bukan muslim. Pakaian bukan muslimah lebih banyak lagi yang bercorak dan bermode, yang di depannya terbuka, belakangnya ketutup, yang belakangnya kebuka, depannya ketutup, depannya atasnya ketutup rapi, belakangnya kebuka semuanya. Ada yang depannya ke belakang ketutup, samping kanan kirinya kebuka semuanya. Naudzubillah min dzalik. Manusia ketika seseorang keluar dari cahaya kenabian, maka petunjuk akalnya akan semakin meredup dan bahkan mati. Dulu orang nggak berbusana di zaman purba, wajar. Mereka hanya punya pakaian yang disebut dengan koteka, orang bahasa saudara-saudara kita di Papua. Koteka mungkin pakai itu dulu di zaman purba, wajar. Makin kemari manusia semakin maju, pemikirannya semakin maju, maka pakaiannya semakin tertutup. Maka semestinya ketika semakin sempurna akal seseorang dan zaman semakin maju, semuanya mudah didapat, makin tertutup karena akalnya makin berkembang maju. Zaman purba akal seseorang mungkin kecil, tidak maju karena belum mengetahui banyak hal. Bahkan pakaian pun sebagiannya nggak berpakaian. Tapi sekarang maju, sudah zaman katanya sudah maju. Maka aneh ketika zaman sudah maju dan disebut akal manusia sudah hebat, sudah bisa bikin sesuatu yang nggak bisa dibikin di zaman lampau. Bahkan pesawat-pesawat yang hebat dan canggih ada, tapi pakaiannya kok mundur. Mau jadi ke purba lagi. Nah, ini kan aneh. Mestinya semakin ketutup dan semakin rapi. Anehnya lagi, ya kalau kita lihat komunitas-komunitas itu di sana, di luar sana, yang perempuannya terbuka, yang laki-lakinya terapi tertutup. Yang laki-lakinya baik dengan jasnya, dengan pakaian celana panjangnya tertutup rapi, ya, dengan dasinya, tapi yang perempuannya terbuka habis. Nah, ini aneh. Karena aurat itu lebih banyak yang lebih ditutup dari pihak perempuan daripada pihak laki. Laki-laki hanya antara pusar dan lutut. Yang wajib ditutupnya perempuan lebih banyak daripada itu. Tapi ketika akal ini sudah jauh dari petunjuk kenabian, maka yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan, yang tidak harus dilakukan dilakukan. Begitulah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman ketika petunjuk Nabi datang dan mereka bercahaya dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya menjadi berjalan sesuai koridornya, sesuai jalannya, sesuai alurnya, dan manusia tidak menjadi seperti binatang, diangkat oleh Allah Ta'ala dengan petunjuk Rasul dan hidayah Rasul. Manusia menjadi bahkan lebih mulia dari malaikat. Ketika seseorang menjalani petunjuk Rasul, maka seseorang manusia ini akan lebih mulia menjadi malaikat. Karena malaikat tidak digoda dengan nafsu dan syahwat, tapi manusia ketika digoda dengan nafsu dan syahwat, kemudian syahwat dan nafsunya dikalahkan, diinjak dengan kakinya. Tidak mengaturnya, tapi dia yang mengatur syahwat dan nafsunya.
Tidak disetir, tapi dia yang menyetir nafsu dan hawa dan nafsunya. Dengan begitu dia akan lebih mulia dari malaikat. Sehingga malaikat Allah Subhanahu wa taala malu dengan Sayyidina Utsman alaihi salatu radhiyallahu taala anhu arda, karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang telah mengenal nafsu mereka dan mengalahkannya. Ya, kalau kita sebut di dalam khutbah Jumat Nabi Sayyidina Utsman, maka disebutkan istahyat minhu malaikatur rahman, malu malaikat Allah kepada Sayyidina Utsman. Di samping ibadahnya yang masya Allah, satu rakaat beliau kerjakan dan beliau khatamkan Quran dalam satu rakaatnya, sampai malaikat malu. Di samping ibadahnya yang lain. Ini buah daripada ibadah kita di bulan Ramadan.